review materi ya. Materi ini mengenai sistem keamanan informasi jaringan ya. Sistem informasi. Oke. Kebijakan keamanan security police ya. Itu tadi sampaikan kalau minatnya kamu di bidang sekarang kan banyak apakah kamu di bidang hardware-nya, security-nya atau bagian website-nya atau ada yang mendalami menyukai ataupun dia oh ya saya mau di Android aja gitu kan ada ya jadi dia kemampuannya kan sekarang Android ke website kan kita tapi jarang ya kalau di kampus kita kayaknya masih jarang apa tuh berbasiskan Android ya jadi ada sekarang kan aplikasi-aplikasi available di Android available juga di website-nya siapa tahu kamu di situ ya ini adalah bagian dari security police ya security atau bagian dari apa namanya keamanan ya keamanan jaringan ya cyber. Jadi keamanan itu didukung oleh undang-undang ya Undang-Undang 897 tentang dokumen perusahaan tentang perlindungan konsumen ya. Kegunaan security police ya si user dan informasi membuat aturan sebagai arahan pengguna user. Jadi kalau kamu ingat kemarin kita di ini dia sistem keamanan jaringan adalah proses mengidentifikasi dan mencegah pengguna yang tidak sah dari suatu jaringan komputer ya. Ketika terhubung dengan internet ya, ketika online yang perangkat-perangkat yang saling mendukung itu adalah salah satunya adalah ada jaringan ya, ada network, ada semacam lalu lintas, ada semacam apa namanya beberapa yang harus dilalui sehingga si informasi itu sampai ke kita walaupun hitungannya mungkin ya lebih cepat dari server ya. Tujuannya adalah mengantisipasi resiko ancaman berupa perusakan bagian fisik komputer maupun pencurian data. Kalau bagian fisik kan terlihat ya apa yang rusaknya bisa. Namun kalau pencurian data ini kan hanya yang kita takutkan karena kan ada beberapa oknum menyalahgunakan jadi data itu direkam atau diambil diam-diam kemudian dijual. Nah, itu dia. Gangguan keamanan jaringan contohnya hacking ya perusakan pada infrastruktur jaringan yang sudah ada. Jadi yang dirusak itu adalah networknya ya. Networknya itu adalah berupa di IP address-nya kah seperti itu. Carding, pencurian data terhadap identitas perbankan. Carding itu tadi ya. Jadi dia membuat sebuah software ataupun sistem yang semacam memata-matai. Jadi dia melihat nanti bisa direkam kira-kira apa usernya, apa passwordnya, di jam-jam berapa kamu apa itu namanya melakukan transaksi online yang menggunakan akun bank ya. Jadi nanti dia ketika dia melakukan tindakannya seakan-akan yang melakukan itulah si yang punya akun ternyata itu adalah sudah si sistemnya yang bekerja ya pencurian nomor kartu kredit ya. Deface perubahan terhadap bentuk atau tampilan website. Nah, ini jadi deface ya ketika misalnya kita sedang online tiba-tiba kita ada tiba-tiba namanya iklan ataupun tawaran. Silakan jawab apa namanya semacam kuis ya. Nanti kita diiming-imingi iPhone seperti itu kan ada iPhone berapa nah, gitu dia. Nah ini pun bisa ya dibuatkan semacam oke dia atau iPhone-nya berapa gitu. Padahal itu adalah terakhirnya kita akan diterus diminta jawaban-jawaban terus ya. Kamu tunggu-tunggu ternyata enggak ya. Jadi kita seakan-akan dibuat winner, pemenang. Nah, itu adalah caranya untuk itu tadi ya pencurian data atau menyebarkan virus ataupun membuatkan gangguan ya. Deface perubahan terhadap bentuk tampilan website yang tadi. Phishing ya pemalsuan data resmi ini pun sering terjadi. Phishing ya tindakan-tindakan apalagi dalam di ilegal ya untuk perusahaan-perusahaan yang sangat diharapkan tidak terjadi ya phishing elemen dari host hardening. Jadi kalau kamu perhatikan materi RPS kita satu semester itu adalah membahas elemen dari host hardening. Host hardening itu terdiri dari security police, keamanan berdasarkan penggunanya. Pengguna itu adalah dari usernya. Ini contohnya di passwordnya, ya kan? Hardening system, kriptografi ini juga diminati beberapa ya, dia ataupun perusahaan IT. Jadi mereka itu pengembang IT-nya adalah bagaimana supaya aman data itu aman ya contohnya itu kriptografi
ada beberapa jenis algoritmanya, ada enkripsi, dekripsi, yang itu dia ya. Kalau kamu perhatikan di WhatsApp itu menggunakan apa namanya ini ya, kegunaan dari enkripsi, atau ketika kamu menggunakan RAR, zip ya, situ ada bagaimana beberapa perusahaan-perusahaan itu sudah memperhatikan ya bagaimana keamanan data dari si konsumennya. Jadi itu ada undang-undang atau security police-nya, atau ada dibuatkan di sana penjelasannya kalau memang si data si konsumennya aman. Hardening system, firewall. Firewall ini adalah semacam pintu ataupun inilah yang menyaring ya, bagaimana dia menerima, membebaskan atau memblok setiap instruksi atau informasi yang ada. Hardening system IDS mendeteksi jenis serangan dengan melakukan blok ya. Hardening system membackup. Membackup ini kan ada beberapa cara. Membackupnya itu apakah backup otomatis ya, ada beberapa apa namanya laptop itu atau perangkat yang mereka menyediakan langsung ada settingan apakah mau di backup langsung atau dimasuk melalui Google Drive, apakah pakai OneDrive, Cloud ya, banyak ya macam-macam pembackupan data. Jadi tujuannya apabila terjadi suatu gangguan ataupun si perangkat mau mati, maka dia akan apa namanya ada data yang masih aman. Nah, itu dia tujuannya, mengamankan data ya. Tapi ada juga software yang bisa mendeteksi atau mengembalikan situasi ataupun kondisi apabila ada gangguan dari sebuah aplikasi. Jadi tergantung ketika kamu membuat settingannya. Jadi ada beberapa sistem memang atau aplikasi yang memang mengatur itu ya. Auditing system, ini perlu diaudit ya, mengaudit ya. Hardening system, digital forensik, dan penanganan pasca insiden. Kita di backupnya udah, auditing sama digital forensik itu belum ya. Jadi ketika terjadi itu tadi ya, ada kerusakan, gangguan pada network atau jaringan, pasca insiden ada tindakan yang dilakukan, itu dia, ada dapat diperhatikan atau diperbaiki, atau data yang aman ya, yang sudah diamankan melalui sebuah sistem. Fungsi firewall, pengontrol, mengawasi arus pakai data. Ya, contoh itu adalah semacam tadi traffic ya, mengatur mana yang diizinkan, mana yang bila perlu diblok. Beberapa kriteria firewall memperbolehkan pakai data atau tidak: alamat IP, port TCP IDP, alamat IP komputer tujuan, port TCP tujuan, informasi dari header yang disimpan. Jadi ketika kita atau kamu online ya, kamu melakukan browsing atau apa, kamu teridentifikasi ya. Teridentifikasinya di mana? Itu melalui IP address-nya. Jadi ada beberapa memang web itu sudah menanamkan atau membuat untuk mengetahui ya apakah yang login atau siapa yang berkunjung ya. Jadi kan kalau kamu perhatikan ada website, dia bisa menghitung jumlah pengunjung berapa, nah itu dia ya. Jadi ada di websitenya diatur ya. Kegiatan backup hardening system memiliki tujuan menjaga keamanan data, terutama memiliki kepentingan khusus untuk pengarsipan data. Jadi tidak hanya untuk mengamankan, tapi kan pengarsipan, contoh rumah sakit kan data itu selalu update ya, update. Bisa saja kamu berobatnya hari ini, tapi berobatnya kemudian 1 tahun, 2 tahun yang akan datang. Tapi kalau misalnya si rekam mediknya bagus, diatur ya, dirapikan, nah itu disimpan dengan sebaiknya, minimal itu kalau misalnya 5 tahun ya. Jadi rekam medik itu disimpan sebaik mungkin. Ketika kamu datang, kamu siapa, ada ID-nya, mereka kan pakai ID kan gitu. Nah, atau nanti tanya kapan terakhir, seperti itu kan. Nah, nanti dilihat. Jadi dari situ terlihat rekam medikmu apakah pernah penyakit apa. Jadi segala rekam medik gitu ya, semacam histori kamu berobat di situ itu disimpan. Nah, itu tujuannya untuk pengarsipan data. Hanya kebanyakan memang pengarsipan data sekarang ini kan lebih ke fisik ya. Nah, kenapa? Fisik pun kita takutkan kalau terjadi bencana alam, misalnya kebakaran atau banjir kan bisa hilang ya. Tapi kalau mengarsip secara online, contoh kamu bikin pengarsipan backup data di HP kan, si data itu kan
nambah terus. Nah, itu akan sementara gigabyte-nya si HP, handphone kita itu kan memiliki batas. Nah, itu resiko juga ya. Nah, ya kenapa orang, oh ya saya lebihlah foto-foto disimpan di FB misalnya ya, karena memang ya itu tadi ya, uh, semua penuh resiko ya. Tapi kalau kita mengikuti aturan, uh, lebih sedikit minimal ya. Ada beberapa manfaat melakukan audit sistem jaringan. Ini tadi audit sistem, mengidentifikasi kelebihan kekurangan jaringan komputer. Jadi kamu harus mengetahui, kamu cari properti dari apa nih, apa saja perangkat-perangkatmu, siapa yang keluar. Jadi ada semuanya. Ati, Jaya, Ardi, Rafin, Priti, Priscila. Oh, Priscila tadi nggak ada di apa ya? Nggak ada di. Oke, nanti kita cek ya. Priscila ada tadi ya. Supaya nanti ada Bu, pas penilaian. Priscila ada di siapa atau enggak ya? Supaya nanti pas penyerahan nilai ibu nggak lupa, itu makanya tadi bertanya. Di Siakat ada juga Bu. Langkah-langkah membangun firewall. Jadi kalau misalnya kamu background ini Ines ya yang keluar. Ini nih kalau misalnya firewall ya, ketika kamu belajar mungkin komputer jaringan atau keamanan jaringan, ini ada ya dibuatkan. Apakah sampai ke firewall-nya ya, membuatkan langkah-langkahnya, mengidentifikasi bentuk jaringan, menyiapkan software, melakukan tes konfigurasi ya. Oke. Lagi ya. Oke. Oh ya, jadi ini hanya pembahasan kita terakhir itu adalah di firewall ya. Jadi masih ada waktu. Jadi setelah ini jenis-jenis firewall. Oh ini ya, konsep hukum dasar ya untuk keamanan informasi, keamanan data, keamanan jaringan. Ada 3 prinsip: confidentiality, integrity, dan availability. Apa saja yang termasuk confidentiality? Konfidensial ya, membatasi pihak ketiga. Nah, ketika misalnya laptop pun dipakai beberapa orang, kamu harus bisa melakukan pengamanan data tersendirimu ya. Nah, apalagi misalnya di perusahaan ya. Jadi integritas menjamin bahwa informasi dipercaya. Kalau bisa ya, dokumen itu bisa dibuatkan password-nya ya. Availability, konsep yang memastikan bahwa informasi yang ada di jaringan akan selalu tersedia. Availability. Jadi ada 3 pedoman dalam hukum dasar dari keamanan jaringannya. Nah, ini akan kita bahas di setelah UTS ya. Apa network security ya, keamanan jaringan, membuatkan firewall, antivirus, anti malware, content filtering, email security induction, detection system. Nah, itu dia. Oke. Jadi seperti Bu sampaikan tadi ya, kita bertemu saat UTS hari ini. Setelah ini kita kembali kita kembali mengikuti kuis ya. Kuisnya diberi waktu, silakanlah dijawab dengan benar dan tepat. Tulis tangan, kemudian dikirim PDF, diberi batas waktu sampai Senin ya, Senin jam 9 malam. Upayakan jawabannya itu adalah yang sesuai dengan pembahasan yang ada di setiap materinya ya. Oke, ada pertanyaan? Oh ya, Priscila ada ya, Priscila. Ada pertanyaan sebelum kita masuk ke kuis? Hari tadi, ada Priti ya, Priti tadi udah ada. Ines tadi hadir ya. Oke, berarti nggak ada ya. Hanya Priscila. Hari siapa pengolahan citramu hari? Pak apa? Pak Pasca? Pak Erwin, Bu. Oke. Rafindran, Sasmita, Taines ya, Taines. Oke. Ada pertanyaan? Bila tidak ada, kita masuk ke gizi. Ibu bagikan soalnya. Ya itu tadi ya, kalau misalnya nanti ya seperti itu. Kalau dia genap,
tipe soalnya apa, sesuai apa tadi informasi aja. Kalau dia NIM terakhirnya misalnya ini ganjil 5 ya, mungkin mengerjakan tipe B misalnya. Kalau dia genap, genap itu sih rapid run 4 gitu ya. Oke, ada pertanyaan? Bila tidak, kita kembali ke gizi. Silakanlah menyelesaikan soal kuisnya. Ada pertanyaan? Cukup? Tidak ada, Bu. Ada, Bu. Cukup? Tidak ada, Bu. Ardi? Cukup, Bu. Nggak kedengaran. Hari nggak ada kedengaran. Apa Ibu yang nggak apa ya? Oh, Cukup, Bu. ya ampun. Ibu nggak masukin itunya. Ya ampun. Cuman ditaruh gitu nggak kedengaran. Ya ampun. Ya ampun. Oke lah. Oke, kembali ke gizi ya. Terima kasih. Ardi ada pertanyaan? Oke, kita kembali ke gizi. Selamat pagi. Selamat pagi. Makasih, Bu. Aduh, Pagi, Bu. Makasih, Bu. ya nggak Pagi Bu, makasih. kasih.